Ya, itu berbeda dengan di Jepang. Kalau di Jepang ada kereta tabrakan, menterinya malu. Betul. Dari malu itu kemudian mengundurkan diri. Dan juga konsep tanggung jawab. Kita ini yang merasa malu ini, yang merasa diri baru satu. Kalau malu soal turasi sila baru muncul. Video gitu ya. Nah, di DPR banyak video saya dengar. Nah gini ya. Public opini mengatakan begitu. Oh, itu disadari, Pak? Ya, disadari. Bukannya nggak tahu ya, disadari. Iya, tapi seorang presiden tidak harus persis seperti public opini. Gitu. Maka harus seperti partai opini kali ya. Iya. Maka presiden ya pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang khas seperti seorang pemimpin, ya. Tidak seperti pandangan umum, gitu. Itu bukan wilayah Pak Hadar kali ya. Nggak, saya kira itu aspek juga dari akuntabilitas. Iya. Jadi memang apa yang dilakukan Pak SBY waktu jadi Menko Polhukam, saya kira itu sebuah keteladanan. Iya. Jadi tanggung jawab itu kan ada dua. Ada tanggung jawab teknis. Pak, ini maaf, ini break ya, tapi ini saya janji kita Kebudayaan. Ya. Tanggung jawab itu kan ada dua macam. Tanggung jawab teknis, ada tanggung jawab moral. Betul. Ya. Kalau tanggung jawab teknis, ya selesaikan menurut hukum, menurut apa gitu ya. Tapi kalau tanggung jawab moral, menurut saya ya mundur gitu ya. Jika dia mundur, maka itu melakukan pendidikan politik yang sangat tinggi. Pak, pendapat Bapak ini sudah pernah diutarakan di luar acara Wimars World ini bahwa orang itu harus mundur? Dalam diskusi sudah. Kok menterinya nggak mundur aja ya? Di Partai Demokrat tuh nggak begitu kuat ya Pak? Saya kira bukan karena itu. Itu cermin dari masyarakat yang sakit. Termasuk masyarakat kan yang nggak mundur cuma Pak. Termasuk dia, maksudnya masyarakat sih mau dia mundur, jadi yang sakit cuma dia kali ya. Pak Hatta tolong telepon dong, kasihan juga diomongin terus sama temennya gitu ya. Oke, seandainya salah seorang menteri mengundurkan diri, saya kira itu akan direspon dengan sekaligus mereshuffle yang lain. Oh, jadi akan snowball. Nah, oke, telepon. Cara sangat hati-hati dengan ragu-ragu itu sangat tipis. Kemudian jarak antara tegas cepat mengambil keputusan dengan ngawur juga sangat tipis. Saya rasa untuk SBY dituduh tegas sampai ngawur masih jauh sih jaraknya. Untuk yang kedua bukan untuk RI 1. Oh, Yusuf Kala. Ya. Yusuf Kala ngawur dan SBY ragu-ragu. Jarak antara cepat mengambil keputusan dan ngawur itu sangat tipis. Saya senang Bapak juga ketawa. Jadi kita kan punya sense of humor ya. Ya Pak Yusuf Kala juga pasti ketawa ya karena ini kan joke aja. Jadi yang satu bahaya dibilang ngawur, yang satu bahaya dibilang ragu-ragu. Ya, tapi kan sebetulnya yang punya mandat utama presiden ya. Jadi saya paham kegelisahan itu, karena sesungguhnya ini buah dari reformasi yang sesungguhnya jarang. Kan tidak ada contohnya di dalam sejarah reformasi ekonomi dan politik yang bareng yang berhasil. Jadi Soviet, Glasnost, Persika bubar, Yugoslavia bubar. Jadi kita NKRI masih utuh pun sebenarnya sebuah prestasi. Tapi ya itu kita lalu menjadi pembelajaran terus di dalam. Tapi kok nadanya sejak reformasi gini berarti bagusan terus Pak Harto aja dulu? Enggak juga begitu. Artinya mestinya kalau Cina itu kan reformasi ekonomi saja, politik enggak. Jadi tidak ada kelemahan negara. Tapi kita sekarang udah di jalan seperti ini. Ya kita ikuti agenda perubahan, sekurang-kurangnya sistem presidensial ini harus selesai sampai 2009. Jangan ada pikiran cabut mandat, ya. Supaya kita belajar ini. Itu kata Bapak. Ya, supaya belajar itu sampai 2009. Nanti diteruskan lagi, ya gitu. Jadi kalau kita dipaksa harus melakukan pembelajaran terus. Contoh namanya. Kita kan sistem presidensial. Mestinya presiden dari sistem presidensial dia punya keleluasaan boleh begini, boleh begitu. Tapi parlemen kan juga masih di alam parlementer. Maka parlemen yang lakukan adalah membatasi presiden nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah ini realitas politik. Jadi kita memang pembelajaran ini menjadi sangat belum tuntas punya prinsip presidensial atau parlementer itu belum tuntas. Iya. Kalau gini Pak SBY kan tipe leadership lemah lembut. Iya. Kelembutan itu jadi power. Itu kalau sudah menapaki waktu. Dalilnya itu ibu kita yang ibu kita Kartini, yang ibu kita yang udah tua renta. Dia lemah. Dia lemah. Tapi kelembutannya membuat dia sangat berwibawa. Iya, dengan catatan itu maka kita harus menutup acara ini karena produser udah kasih